rindu cahaya cinta. Ramadan adalah rindu pada setiap kenangan, rindu akan momen-momen kedekatan, dan rindu dengan limpahan ampunan. Ramadan adalah kebersamaan, bersama meniti jalan kebaikan, bersama meraih keberkahan, dan bersama saling bergandengan. Ramadan adalah cinta yang penuh cahaya. Ramadan adalah cahaya yang penuh cinta. Jumpa kembali di Pojok Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Berdakwah adalah kewajiban setiap orang, siapapun dan apapun profesinya. Bisa disampaikan secara konvensional maupun secara canggih. Dan saat ini dakwah melalui internet dirasa sangat efektif karena tidak terbatas ruang dan waktu. Materi dakwah bisa disebarkan dengan cepat dan efisien. Kekuatan internet sangat potensial untuk dimanfaatkan. Penguasaan teknologi informasi mutlak diperlukan oleh umat. Seiring dengan pesatnya perkembangan sains dan teknologi, problematika dakwah Islam semakin kompleks, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, bahkan di bidang keagamaan. Sebagai salah satu efek kemajuan yang ada juga mengalami problem yang tidak ringan. Bagaimana perkembangan TI dan komunikasi mempengaruhi dakwah? Di tengah kita telah hadir Firdaus PhD, Ketua IJMI Orda Gonta Yogyakarta, akademisi sekaligus penyair yang produktif menulis puisi. Assalamualaikum Pak Firdaus. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini, bagaimana pengaruhnya atau bagaimana seharusnya menyikapi perkembangan TI untuk kemaslahatan umat manusia? Baik. Serasa setiap zaman itu kan punya keunikannya ya Bu Puji. Dulu di zaman produksi mesin uap, listrik, ada sesuatu yang baru. Dan hari ini kita menikmati keunikan itu salah satunya di bidang TI gitu ya. Nah, yang menjadi ciri khas di bidang TI ini memang seperti tadi disinggung juga oleh Bu Puji, dengan adanya jaringan internet dan fungsi-fungsi yang kemudian bisa kita buat di atas itu, pergaulan kita menjadi tidak terbatas ya. Koneksi menjadi sangat mudah kita lakukan dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Saya rasa itu sebenarnya kata kunci yang bisa kita ambil dari teknologi informasi, sehingga ini tentu menguntungkan ya di satu sisi bagi dakwah, walaupun saya rasa nanti tetap perlu ada hati-hatinya supaya apa yang menjadi misi atau target dari dakwah itu bisa tercapai. Iya, bagaimana teknologi informasi dapat membantu para dai untuk saat ini Pak untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas ceramah atau khutbah mereka? Baik. Bicara tentang TI, tadi kita bicara tentang jaringan yang memungkinkan kita bisa terkoneksi kemanapun, kapanpun. Kemudian sisi lain terkait dengan TI sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengolah data dengan lebih baik. Misalnya bagi seorang dai ya, dia ingin menyampaikan apa ya. Nah, dengan TI kita bisa dibantu untuk memilih tema yang baik. Apalagi sekarang ya, ada AI, machine learning, deep learning. Baru heboh kemarin chat GPT gitu ya. Jangan-jangan nanti para ustadz tolong dong dibuatkan naskah khutbah atau naskah apa gitu ya. Nah, terlepas dari itu sebenarnya kita bisa menyikapi isu yang berkembang dan butuh penyikapan dengan cepat dengan TI. Jadi dengan metode tertentu kita bisa mengolekting data sehingga dai itu punya peta gitu. Oh, masyarakat sekarang sedang apa ini yang diperlukan gitu ya. Itu bisa dijawab dengan TI yang pertama. Yang kedua terkait dengan how to deliver, bagaimana cara mendeliver. Nah, di TI ini kita jadi punya banyak pilihan cara
Kalau dulu mungkin hanya dengan ceramah gitu ya. Dengan adanya TI kita ada animasi, ada multimedia, banyak hal bisa kita gabungkan sehingga konten kita sudah dapat, kemudian bungkus atau cara pendelivernya juga kita bisa cari yang paling sesuai. Saya rasa itu salah satu keuntungan yang bisa kita ambil dari tadi. Iya, tadi tentang artificial intelligence. Kaitannya dengan dakwah ketika orang sudah menganggap itu bisa semua bisa diambil dari situ. Apa nanti pengaruhnya, Pak? Baik. Ya, terkait dengan AI yang kemarin kita banyak ya ribut dan bereksperimen dengan ChatGPT itu memang pertama bahwa kita punya etik ya. Penggunaan AI baik di pendidikan, terlebih nanti juga di dakwah. Apalagi untuk dakwah kan kita butuh konten-konten atau materi-materi yang kita bisa jamin kebenaran kebaikannya. Ya ada sahih lah untuk kita rujuk dan kita sampaikan. Nah, saya rasa AI akan membantu, tetapi sekali lagi ada etik yang harus kita patuhi. Jadi misalnya nanti kalau kita minta kepada AI mencarikan data, it's okay. Tapi kalau sudah pada pertanyaan hukum, ya, hukum syariat misalnya, itu apalagi kasusnya khusus, saya rasa etik nanti perlu bicara untuk mencegah itu. Karena kan masih ada peluang error yang tinggi kalau kasus-kasus khusus kita berikan kepada AI, kecuali hukum-hukum yang sifatnya masih umum lah ya, terkait dengan ibadah mungkin bisa kita rujuk di sana. Seberapa besar tingkat sesuatu yang bisa dipercaya dari AI tadi? Untuk misalnya kita mencari tentang hadis atau tentang fatwa yang bisa kita pakai, itu seberapa besar? Oke. Kalau dari sisi pencarian, saya rasa kita bisa bandingkan juga sih dengan model-model mesin pencarian yang lain. Artinya akurasinya bagus untuk kita percaya, untuk mencarikannya. Tapi kalau sudah merekomendasikan, jadi kita berikan kepercayaan dia untuk mencari, kita punya problem nih misalnya terkait dengan zakat misalnya, maka dia akan mencari problem-problem yang cukup dekat dengan problem yang kita ajukan ya. Sehingga itu akan dipakai, dia olah, kemudian merekomendasikan sesuatu ya. Nah maka ini mungkin yang hati-hatinya di situ, karena sangat mungkin apa yang direkomendasikan itu ternyata tidak benar. Tapi presentasinya tentu kita perlu coba ya. Ini menarik juga sebenarnya, nanti mungkin kita bisa bikin case ya, simulasi case, dan kita bandingkan jawaban para ulama dengan jawaban ChatGPT. Tapi saya rasa untuk case-case yang baru dan rumit masih belum terlalu layak untuk kita berikan kepercayaan. Tapi nanti ketika misalnya sudah ada semacam survei atau riset tentang akurasi AI tadi itu Pak, jangan-jangan nanti adanya AI ini nanti suatu saat nanti tidak perlu ada dai. Karena sudah akurasinya ini sudah sangat akurat. Iya. Menarik ya. Menariknya menurut saya begini Bu Puji, dakwah itu apa yang kita inginkan dari dakwah itu, atau apa tugas dai itu ya. Kalau dai itu tugasnya deliver informasi, sangat mungkin fungsinya bisa digantikan ya kan? Karena informasi ada di situ semua. Bahkan kalau kita mau jujur mungkin lebih banyak di situ dibanding yang dimiliki satu per orang dai itu. Cuma yang kita pahami tentu kan adanya dakwah itu selain memberikan informasi, itu kaitannya dengan ajakan kebaikan. Dia tahu kemudian melakukan sesuatu. Nah, sentuhan itu saya rasa yang mungkin kita bisa sama-sama evaluasi, apakah mungkin AI bisa
memberikan sentuhan-sentuhan itu, ngobrol kemudian dari ke hati ke hati dan memberikan semangat, apalagi terkait dengan contoh. Nah, banyak hal di agama ini yang nggak bisa selesai hanya dari teks, harus ada contohnya langsung. Jadi menurut saya tergantung dari apa yang diharapkan dari dai. Kalau hanya deliver, menyampaikan informasi, sangat mungkin tergantikan. Tapi kalau tugas-tugas yang lain perlu. Ya. Nah, ketika misalnya AI tadi itu bisa melakukan tafsir Al-Quran, apa yang akan terjadi? Tanya misalnya surat Al-Ikhlas, apa tafsir yang bisa diberikan? Baik, ya. Menarik kalau kita nanti coba kulik ya. Kenapa sih dia bisa menyampaikan sesuatu? Ya. Ada pertanyaan, kemudian dia bisa kasih jawaban. Baik, yang pertama, dia sebagaimana yang kita pahami tentu, dia akan bisa memberikan jawaban kalau dia sudah banyak belajar. Ya. Jadi ada kemungkinan kalau algoritma yang kita buat itu kemudian kita berikan input ya, semua tafsir-tafsir yang pernah dibuat manusia, ya, tentu dia bisa belajar dari itu. Kemudian kalau kita bertanya, maka dia akan mengambil reference dari apa yang sudah ada, sehingga kalau sifatnya apa makna, saya rasa sangat mungkin dia menjelaskan, karena dia sudah belajar dari definisi makna-makna yang sangat banyak itu. Oke. Jadi yang menjadi permasalahan nanti, apalagi sudah masuk ke ranah hukum, saya rasa, walaupun juga ada yang kemarin menyatakan jangan-jangan kita udah nggak perlu hakim lagi, jangan-jangan kita nggak perlu dokter lagi, tapi saya rasa masih sangat jauh. Kita di bidang saya sendiri misalnya di telekomunikasi, ya, kita sekarang sedang, kalau ilmuwan di bidang kami, salah satu yang dibahas kuantum informatik. Dulu kita udah melewati kuantum mekanik, sekarang kita akan masuk ke kuantum kuantum informatik. Nah, kita serahkan PR untuk mengerjakan kuantum informatik ke AI, ini nggak akan berhasil. Kenapa bisa jadi gitu, Pak? Dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Inovasi itu bukan sesuatu ranahnya AI. Ya. Jadi lupa itu bisa bikin lukisan, apa itu bukan inovasi gitu. Ya, menurut kita mungkin inovasi, tapi sebenarnya dia hanya menggabungkan dari hasil belajar dia, gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang benar-benar baru, kita dulu bicara informatik yang konvensional, kemudian kita sekarang sedang masuk menyiapkan untuk informatik yang kuantum, ini nggak nyambung, karena ada hal baru yang mesti dibuat gitu. Dan kemampuan AI untuk itu saat ini masih belum bisa diandalkan, saya rasa. Kecuali memang dia belajar dari yang sudah kita hasilkan. Oke, berarti memang kemarin itu saya sempat ngecek untuk menanyakan siapa sih Puji Komariah itu. Saya tulis, kemudian lengkap dengan gelarnya, dia menjawabnya dia adalah dosen ilmu komunikasi universitas tertentu di sebelah sana gitu ya. Dan itu sebagai ilkom gitu loh saya. Dia jadi mencampur. Nah, yang ingin saya maksudkan adalah ketika dia mencampurkan informasi benar dan tidak benar. Karena setelah saya lihat yang pertama salah. Kemudian di kalimat yang berikutnya dia bilang Puji Komariah adalah wakil rektor di Universitas Widya Mataram. Jadi ini benar, informasi yang ini benar. Tapi yang awal salah. Artinya kan ada sesuatu hal bahwa artificial intelligence ini masih perlu dipertanyakan. Nah, maksud saya adalah bagaimana posisi artificial intelligence ini nanti digunakan oleh para dai untuk menyebarkan syiar agama Islam. Betul. Iya.
Ya, saya rasa ini jadi perhatian kita bersama ya. Artinya memang kita belum bisa menyerahkan 100% terkait dengan informasi yang diberikan oleh AI ya. Sehingga orang yang akan menggunakan AI semestinya untuk saat ini adalah orang-orang yang juga punya background konteks yang sesuai. Karena AI tidak punya konteks ya. Kayak tadi ditanya Bu Puji gitu, ya dia akan ranking gitu dari database Bu Puji itu siapa saja dan menurut dia siapa yang paling berpeluang dimaksud, sehingga kalau dia dijawab salah dia baru masuk ke opsi kedua, opsi ketiga dan seterusnya. Jadi orang yang tetap bahwa dai sendiri harus punya ilmu itu saya rasa itu kewajiban yang tidak bisa dihilangkan meskipun ada AI, tapi bahwa AI akan mempermudah fungsi pekerjaan dai, saya rasa itu tawaran yang menarik untuk dimanfaatkan. Ya, baik Pak Firdaus. Nah, sekarang tantangan terbesar apa? Bagaimana memadukan teknologi informasi dan dakwah, Pak? Baik, ya. Bicara dakwah kan sebenarnya seperti kata Nabi, bicaralah sesuai dengan bahasa kaumnya, gitu ya. Nah, saya rasa memang hari ini IT, ya, information technology, AI dan seterusnya itu memang bahasa kaum kita hari ini. Sehingga seorang dai perlu punya wawasan yang cukup saya rasa meskipun di level tertentu untuk bisa memanfaatkan itu. Meskipun ya lagi-lagi tadi kita belum bisa sepenuhnya mempercayakan, tapi banyak keuntungan yang kita peroleh kalau kita punya wawasan yang cukup dan mau memanfaatkan itu. Apalagi device yang digunakan toh itu semua orang punya gitu. Semua orang punya sehingga setiap orang bisa memanfaatkan termasuk dai untuk memperkaya bahan-bahan yang akan disampaikan. Semisal gitu ya, kan orang lebih suka ada konten, ada contoh, ada peristiwanya. Nah, kalau peristiwa ini hanya yang diambil dari dulu terus contohnya zaman dulu gitu, apa tidak lebih menarik kalau contohnya diambil dari yang baru terjadi beberapa hari kemarin? Contoh-contoh, dan kalau dai-nya sibuk kan nyarinya susah. Contohnya dengan AI bisa dibantu. Tolong carikan contoh kejadian yang seperti ini. Jadi relevan. Jadi tetap kuncinya tetap di dai-nya, tapi banyak hal bisa menjadi lebih mudah dengan adanya AI itu. Ya, baik, terima kasih Pak Firdaus. Terakhir pertanyaan saya. Pesan Pak Firdaus untuk kita semua. Kita ini harus percaya pada tausiah Google atau pada dai? Tentu pada dai. Dai yang menggunakan Google dengan baik dan benar. Iya, baik. Iya. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai ketemu di pojok ngopi berikutnya.